Boleh cerita nggak sih ada korban tuh sampai ada korban apa ini? Tanggal 13 Agustus kemarin puncaknya bentrok antara warga dengan pengurus. Pengurus bawa security dan keamanan yang kita duga dia bawa dari luar sebagai tambahan. Berlangsung dari pagi tanggal 13 sampai tanggal 14 subuh menjelang pagi itu berakhir di Polres Jakarta Selatan. Bahkan yang tanggal 13 itu ada aparat polisi sampai datang. Dugaan penggelapan dana. Ya, dugaan penggelapan dana. Ada penganiayaan juga. Kalau kita bicara hunian, tempat itu adalah hunian yang nyaman. Makanya warga mati-matian memperjuangkan ini. Kita mencari keadilan dari sini karena kita sayang sebenarnya sama rumah kita. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Eldul TV. Yang datang di Rumah Pejaten kali ini adalah seorang aktor dan drummer keren yang dulu, kalau lihat perempuan-perempuan, kalau ngelihat dia tuh, wow, goyang. Dan namanya tiba-tiba muncul, tapi sekarang bukan soal musik atau film terbarunya, tapi sedang memperjuangkan haknya. Didi Riyadi, apa kabar bro? Baik, Bunda Maya, terima kasih sudah diundang di sini. Al-Eldul TV. Gue sih pengen Didi TV, tapi gimana ya? Nah, ini lagi rame di media-media nih ya, bahwa seorang Didi Riyadi di tempat apartemennya dia tinggal, ini tiba-tiba beritanya, naik. Heboh. Ribut nih, heboh. Iya. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya pemicunya itu adalah kenaikan IPL. IPL tuh sudah dijelaskan apa tuh? IPL itu iuran untuk pemeliharaan lingkungan, maintenance. Maintenance fee bahasa Inggrisnya. Ya, untuk pemeliharaan lingkungan dan lain-lain lah gitu. Itu naik secara tiba-tiba ke angka 54%. Kenaikan yang signifikan ini tentu bukan hanya sekedar naiknya, tapi ini memicu kekesalan, kemarahan warga, tapi juga sekaligus pertanyaan besar nih, kenapa kok bisa naik segini gede, ini ada apa? Gitu. Nah, disitulah awal dari akhirnya lama-lama kita gali dan kita eksplor lebih dalam, terbongkar semua. Borok-boroknya lah. Gitu. Borok-boroknya. Ya. Kalian untuk iuran pengelolaan lingkungan kan naik sampai 54% ya? Ya. Apa ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak pengurus apartemen? Bahwa ini bakal naik? Misalnya kan akan diinfokan bisa tahun depan, mungkin akan ada kenaikan 10%. Jadi kenaikan ini cukup tiba-tiba. Itu yang pertama. Yang kedua, segala bentuk kebijakan, contoh misal kenaikan IPL itu ya, IPL itu sampai 54% itu harus melalui proses persetujuan warga juga, gitu. Nah, itu yang buat kita nggak terang benderang tuh, nggak clear. Kenaikan 54% itu dasar perhitungannya apa? Bentuk pertanggungjawabannya seperti apa? Kok tiba-tiba 54%? Yang itu tidak, yang kita rasa ya, saya juga merasa itu sebagai warga di situ, tidak selaras dengan contoh lift bolak-balik rusak misalnya. Itu juga menjadi isu besar tuh yang kita push dan kita pertanyakan gitu. Ternyata memang ya nggak matching gitu loh. Analogi sederhananya gini. Saya bayar 1 juta rupiah untuk makan steak gitu, tapi rasanya enak, mahal kan steak 1 juta tuh nggak murah gitu loh, tapi rasanya enak, dagingnya lembut dan lain-lain.
Saya juga sayang keluar duitnya. Ini ini bayar ya. Lo ini bayar warga bayar mahal. Tapi fasilitasnya nggak seperti yang diharapkan warga bahwa fasilitasnya di-maintain dengan baik gitu. Tidak ada permajaan. Kira-kira misal yang udah lama-lama nih apa nih gitu. Di renovasi, diremajakan gitu. Nah, itu yang kita tidak lihat gitu loh. Ini bukan apa ya? Warga tuh bukan nggak mau keluar duit, bukannya pelit, bukan. Tapi semua tetap ada dasar perhitungannya. Nggak bisa main tembak aja gitu, 54% gitu loh. Nah, kayak gitu. Ya tentunya kalau udah bayar mahal, makan gak ngegerendeng dong. Iya. Keluar duit 1 juta, stick kayak keras kayak karet sendal begini ya kan. Iya. Berarti pasti kan, kok begini ya gitu. Ya gitu. Kira-kira analogi sederhananya sih kayak begitu. Dan ini berbuntut panjang. Yang akhirnya dari kapan nih? Dari tahun kapan? Jadi ini mulainya di 2024 awal lah. Gitu. Nah, ketika itu ya disitulah puncaknya gitu loh. Dan ternyata ada pengawas yang sudah mengundurkan diri juga. Dan itu struktur kepengurusan tetap berjalan tanpa adanya pengawasan gitu. Jadi pengawas berapa orang? Pengawas itu... Ini pengawas untuk mengawasi si pengurus? Iya. Oh, oke. Pengurus apartemen nih ya? Ya. Jadi pengurus dan pengawas itu dipilih pasti satu paket. Ada pengurus, ada pengawas. Pengawas ini nantinya akan mengawasi kinerja pengurus. Ibaratnya kayak ada menteri, ada presiden, pemimpin-pemimpin daerah, bupati, gubernur, yang kinerjanya diawasi oleh legislatif. Anggota DPR gitu ya dalam hal ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada kekosongan di struktur pengawas. Pengawasnya, tapi itu pengawasnya nggak ada semua apa gimana? Mundur. Mundur semua? Berapa orang? Mundur. Semuanya mundur. Oh, semuanya mundur. Mundur. Itu 2024 itu. Pengurus dan pengawas itu bilangan ganjil. Jadi pengurus itu ada 5. Nah, mundur 2. Ketika isu ini mulai panas nih, meletup nih, gitu. Sepertinya mungkin, alasannya sih katanya kesibukan kerja dan lain-lain gitu loh. Tapi asumsi saya sih enggak, kayaknya I don't think so, kayaknya bukan itu deh gitu loh alasannya gitu loh. Tiba-tiba mundur 2 orang mundur, pengawas nggak ada, mundur semua, tapi tidak ada inisiatif dari pengurus untuk ntar dulu ya, ini pengawas nggak ada nih, yuk kita rapat dulu, warga harus tahu, harus diumumkan bahwa kita harus membentuk pengawas dulu. Enggak. Di rapat yang berikutnya kita justru yang push untuk, ayo sebelum kita membahas agenda lain, bentuk pengawas dulu deh. Itu malah dari inisiatif warga apartemen berarti ya? Sepanjang sejarah apartemen saya itu, baru itu mungkin ya, rapat itu rame. Sebagian besar warga hadir, rame gitu loh. Karena kita menuntut untuk dibentuk pengawas dulu, gitu. Dan ya udah, ketika pengawas sudah jadi, mereka tentu punya kewenangan juga untuk menggali. Ini kan ada masalah nih, oke, apa yang terjadi ya? Wah, coba gali informasi dan lain-lain. Berikutnya adalah meminta dan mengadakan rapat gabungan dengan pihak pengurus, yang itu tidak terjadi sampai dengan detik ini. Gitu. Jadi secara proses dari awal ini udah banyak poin. Kalau ini kalau mau di satu-satu panjang banget, nggak bisa habis 1 hari gitu ya. Begitu banyak hal yang dilakukan melanggar Pergub dan ADART. Banyak banget. Banyak banget gitu. Oke, makanya terjadi akhirnya
Jadi bentrok nih ya. Bentrok lah, puncaknya di 13 Agustus kemarin. Oke. Gitu, bentrok pengurus dengan warga. Nah, ini kan situasi kan jadi makin panas, bentrok antara warga dengan pengurus apartemennya. Apa benar sampai ada korban? Bahkan sampai ada dugaan bukti CCTV dihilangkan? Ya, ada. Ada ya? Ada semua, ada semua. Saya pegang semua sih, gitu loh. Boleh cerita nggak sih ada korban tuh, sampai ada korban apa ini? Tanggal 13 Agustus kemarin, puncaknya bentrok antara warga dengan pengurus. Pengurus bawa security dan keamanan yang kita duga dia bawa dari luar sebagai tambahan. Berlangsung dari pagi, tanggal 13, sampai tanggal 14 subuh, menjelang pagi itu berakhir di Polres Jakarta Selatan. Wah. Sebenarnya ya, secara konflik, skala konflik ya, sebenarnya segede itu. Cuman mungkin ini publik baru tahu belakangan nih. Jadi sebenarnya dari sebelum ini semua naik ke media, dan hari ini saya ada di sini, konflik di dalamnya dan kebobrokan itu segede itu, seheboh itu sebenarnya. Bahkan yang tanggal 13 itu ada aparat polisi sampai datang ke TKP. Gitu. Itu korbannya, maksudnya korbannya pemukulan terhadap warga. Dari pengurus atau dari siapa? Yang melakukan pemukulan adalah kita duga otak dibalik segala kekisruhan ini, gitu loh. Dan ada lagi terjadi penganiayaan terhadap lansia yang dilakukan oleh orang yang sama dan pasangannya. Jadi berdua. Itu ada buktinya semua? Semua ada buktinya. CCTV-nya ada yang tadi coba dihilangkan itu, tapi tetap ada dari beda angle ada. Warga juga selalu mendokumentasikan setiap kejadian, bentrok di kantor manajemen juga terjadi, ada. Jadi kalau hari ini Bunda Maya menanyakan saya data dan video, foto, CCTV, saya ada semua. Makanya pada berani maju ke Polres Jakarta Selatan ya? Iya, artinya begini, saya nggak salah kenapa saya harus takut gitu loh. Iya, ya karena kan warga sedang memperjuangkan hak. Iya, sebenarnya warga tuh tadinya nggak mau. Oke. Nahan-nahan, aduh jangan sampai publik tahu atau media tahu gitu loh. Tapi beberapa kali saya ikut pertemuan gitu ya sama warga, saya sampaikan gitu. Zaman sekarang ini memang udah berbeda ya. Makanya ada istilah no viral, no justice. Gitu. Jika memang warga sepakat bahwa isu ini diangkat ke publik, dan pihak-pihak terkait tahu, dan ini bisa menjadi perhatian khusus, maka saya mengusulkan untuk ya ada baiknya isu ini diangkat ke publik aja supaya semua tahu gitu loh. Apa sebenarnya permasalahan di dalam gitu. Dan ya saya 10 tahun lebih di situ menghuni gitu ya. Pemilik juga gitu. Nggak mungkin lah warga di situ nggak tahu saya gitu. Ya saya juga merasa bahwa ini bagian dari saya juga. Dan saya juga adalah warga, sama seperti semua gitu loh. Merasakan susahnya, ya iya susah gitu loh. Keselnya ya sama kesel gitu loh. Kecewanya, sedihnya ya iya gitu. Saya sampaikan inilah salah satu bentuk kontribusi saya
untuk warga dan inilah yang bisa saya lakukan gitu. Oke. Kan kasus ini sudah masuk ke pihak kepolisian Ya. Polres Jakarta Ya. Selatan. Ya. Tuntutannya apa dan sudah sampai di tahap apa? Terakhir sudah naik ke Krimum, terus ada penggelapan dana di situ. Dugaan penggelapan dana. Ya, dugaan penggelapan dana. Ada penganiayaan juga. Sejauh informasi itu sampai terakhir, itulah yang saya dapat update-nya. Dan sampai dengan hari ini saya ngobrol nih, kita diskusi dan ngobrol. Ini handphone saya nggak berhenti, notif masuk terus gitu diupdate terus ya. Ada update terus gitu. Ini berarti warga bersatu untuk melawan pengurus nih ya? Ya. Saya lengkapin untuk melawan pengurus yang zalim. Oke. Melawan pengurus yang zalim. Menurut Didi ya. di hunian salah satu apartemen ya. Ya. Ini lumayan besar dari namanya ya. Apartemen lokasinya oke nih ya gitu ya. Oh ya, sebenarnya gini, apartemen tempat saya tinggal merupakan hunian yang nyaman, enak, lokasi yang sangat bagus, suasana yang bagus bukan hanya untuk tinggal, tapi untuk keluarga yang punya anak kecil itu juga merupakan hunian yang nyaman dan enak gitu loh. Ya udah, ya kekurangannya cuma itu aja. Ada ketidakbecusan dalam pengelolaan keuangan warga. Ya tentunya itu ada turunannya, ada penggelapan dana lah, ada penyalahgunaan dana sinking fund atau dana endapan gitu loh, dan lain-lain gitu. Selebihnya kalau kita bicara hunian, tempat itu adalah hunian yang nyaman. Makanya warga mati-matian memperjuangkan ini, kita mencari keadilan dari sini karena kita sayang sebenarnya sama rumah kita. Oke, nah kenapa bisa sampai ada dugaan penggelapan dana? Ini tuduhan dari warga loh ya. Kenapa bisa sampai bilang bahwa ini ada dugaan penggelapan dana? Apa sih yang terjadi? Di 2023 dana endapan atau sinking fund istilahnya itu ternyata akhirnya kita tahu diinvestasikan ke fintech, which is itu sangat berisiko. Semua orang juga tahu kok isu seputar fintech banyak nggak beresnya, yang uang hilang lah dan lain-lain gitu. Pertanyaannya sebelum mereka menginvestasikan ke fintech, minta izin sama warga nggak? Enggak. Kok kalian bisa tahu? Di 2024 ada rapat, itu disampaikan. Oh, baru setahun kemudian disampaikan ke warga bahwa ini diinvestasikan ke fintech gitu. Tapi sudah diinvestasikan dulu di 2023. Harusnya disampaikan dulu. Warga setuju nggak di dalam rapat? Persetujuan warga gitu loh. Karena menggunakan dana SF itu atau sinking fund itu nggak main-main. Ada aturan mainnya gitu loh. Dasar perhitungannya ada gitu. Nah ini enggak. Ini ibaratnya berarti kawin dulu baru minta izin istri ya. Kawin poligami tapi baru minta izin. Poligami dulu baru minta izin istri. Belakangan. Gitu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Gitu. Gitu jadi. Analogi sederhananya kayak begitulah. Dan ya tentu warga marah lah kayak begitu. Itu kan apa ya? Itu kan duit. Itu kan yang mereka kelola kan duit warga, bukan duit turun dari langit gitu loh. Jadi tentunya apapun itu ya harus minta izin dulu gitu sama warga gitu. Ya kira-kira seperti itu gitu. Ya udah dari situ akhirnya berkelanjutan ya, kita merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh pengurus. Kita merasa
nggak informatif gitu loh pengurus ini gitu loh terhadap kita. Akhirnya berujung ke ya kita udah nggak percaya gitu loh. Krisis kepercayaan lah gitu loh dari warga terhadap pengurus gitu. Nah, kenaikan IPL tadi itu setelah dikasih tahu bahwa ini dana diinvestasikan ke fintech atau sebelumnya? Seingat saya setelah sih. Setelah dikasih tahu. Jadi kenaikan 54% itu ya di momen yang hampir bersamaan. Oke. Oh iya. Gitu, ya. Duluan mana nih? Dikasih tahu ini diinvest ke fintech atau langsung habis itu besoknya kenaikan IPL? Seingat saya itu adalah kayaknya hampir bersamaan lah itu sih. Itu yang akhirnya membuat warga jadi nggak terima ya? Ya intinya adalah kita nggak terima dengan bentuk kebijakan dari pengurus gitu loh. Dari awal aja penggunaan dana sinking fund itu untuk fintech aja udah nggak benar karena tidak melalui rapat yang disetujui warga. Kenaikan 54% itu pun juga bentuk perhitungannya apa? Kita juga jadi pertanyaan gitu loh. Dan loh 54% gede amat gitu loh. Artinya dari sekitar 20 ribuan, 22 ribu per meter persegi, jadi 30 ribuan, 35 ribu per meter persegi. Itu kan lonjakan angka yang nggak kecil gitu. Dijelasin nggak kira-kira 54% tuh untuk ini, dan ini. Itu sudah dijelasin ke warga atau belum? Itu yang kita tuntut. Dan belum dikasih sampai hari ini? Apa breakdown-nya gitu? Sekarang kalau ditanya ya, Bunda tanya sama saya, apa sih sebenarnya yang dituntut warga dan diinginkan warga? Transparansi. Ya. Transparan gitu loh. Sama kayak kita sebagai warga kepada pajak ini buat apa ya duitnya? Ya, betul. Kita dikenakan pajak ini, pajak itu, bayar ini, bayar itu, harus ini, harus itu. Ya untuk apa? Gitu. Oke, kalau nggak jelas peruntukannya, boleh dong saya nggak bayar. Kan gitu. Sekarang ini kita tidak merasa mendapatkan transparansi dari pengurus gitu ya. Tiba-tiba ada lonjakan sampai 54%. Ini bukan masalah itu terjadi atau tidak gitu loh. Tapi kita menuntut transparansi. Apa sih gitu. Saya tidak mau menduga-duga atau menghakimi lebih jauh. Bisa jadi mungkin duitnya nggak ada. Akhirnya apa? Warga dirampok di rumah sendiri. Gitu. Ya. Teks kan kurang lebih kayak kita dipalakin aja sebenarnya gitu loh. Dengan cara yang legal kan gitu. Iya. Bungkusnya kan begitu. Ini kan kasus sudah masuk ke ranah hukum nih. Ada nggak sih dari pihak pengurus apartemen yang misalnya pengen bertemu sama warga, kita omongin dah solusinya supaya bisa damai gitu loh. Atau benar-benar udah bentrok aja deh gitu loh. Waktu bentrok itu kita meminta pengurus untuk mundur, nggak mau. Nggak mau. Sampai subuh itu, sampai 14 subuh nggak mau. Benar-benar nggak mau gitu loh. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam benak dia, apa yang ada di dalam pikiran dia, nggak mau. Sampai hari ini. Dan duit warga masih ada di tangan mereka. Duit warga nggak di tangan kita loh. Duit warga ada di tangan mereka. Tangan pengurus ya? Iya. Jadi pas setelah sampai ke ranah hukum, mereka belum bertemu sama warga sama sekali? Ini kan berarti baru berapa hari lalu nih kan ya? Terhitung sejak bentrok di tanggal 13. 14 kan ke polisi? Belum lagi sih. Belum lagi sama sekali nggak ada? Saya nggak dapat info di grup bahwa ada yang sudah bertemu lagi atau berkomunikasi lagi dengan pengurus.
gitu. Karena gini, kalau misalnya itu terjadi, kemungkinan besar mungkin saya diajak untuk ikut join the meeting gitu. Ya belum sih sampai dengan hari. Makanya kembali lagi ke sedikit awal tadi, memang dari awal itu itikat baiknya nggak ada gitu. Yang bisa kita simpulkan ya, kita bicara etika, kita bicara adab, kita bicara akhlak gitu ya. Itikat baik itu memang dari awal nggak ada. Nggak ada ya. Sebagaimana ada masalah, turun ke bawah. Gitu. Oh ya, warga ada masalah apa? Yuk kita sama-sama cari solusi. Ya, dibuka ruang dialog, komunikasi dua arah. Itu nggak terjadi. Bahkan kabur. Maksudnya kabur tuh gimana tuh? Kan mereka penghuni situ juga. Oh, lagi nggak tinggal di situ sekarang, lagi pindah atau lagi pergi nginep nggak tahu di mana gitu? Iya, nggak di situ. Oh, kabur. Oke. Kabur. Nah, kalau seandainya nih ya, tiba-tiba pengurusnya datengin warga nih, oke, ada solusi. Harapannya warga apartemen itu apa sih yang akan disampaikan? Pak, saya maunya Bapak mundur, ya kan? Misalnya, ya kan? Ya. Misalnya kita mau transparansi keuangannya, pasti ngomong gitulah ya. Kalau bicara situasi kebatinan warga hari ini, kita bicara hari ini nih, bukan bicara yang kemarin-kemarin gitu ya. Atau mungkin bahkan tahun lalu. Gitu. Kepercayaan itu memang udah hilang. Dan kita hanya menuntut mundur dan kembalikan uang warga. Tokennya dipegang sama yang bersangkutan. Itu dikembalikan. Gitu. Nah, bagaimana nanti kesepakatan lebih lanjutnya, tentu saya nggak bisa ucapkan semua di sini karena nanti itu rembukan tuh. Maunya gimana gitu. Oke, mundur, token dikasih, damai, atau misalnya oke mundur, token dikasih tapi proses pidana tetap berjalan gitu loh. Kayak gitu. Nah tentu itu ya saya nggak punya kapasitas dan kewenangan untuk kayak memutuskan itu hari ini ya, atau menyampaikan itu hari ini. Ini kan gitu. aspirasi warga banyak. Ya, tapi ini merupakan ya dari tadi yang saya sampaikan sih semua aspirasi. Aspirasi warga banyak, informasi dari berbagai macam sumber dari warga dan dari pengawas, juga ada pengurus ad interim. Jadi pengurus sementara untuk menjaga stabilitas apartemen. Gitu. Sebenarnya seorang diri ini mewakili berapa warga sih? Kok sampai berani bicara ke publik nih? Ibaratnya ya kan? Atau memang diri ditunjuk nih? Sama warga, lu yang ngomong deh. Tadi kan bilang bahwa aku punya kapasitas yang bisa aku bantu adalah ini gitu kan? Jangankan untuk warga apartemen yang ada 4 tower, untuk rakyat Indonesia saya berani speak up. Mantap. Dari Sabang sampai Merauke. Artinya begini, bagaimana saya pernah ada rekam jejak mengkritisi kebijakan pemerintah, itu sudah terjadi waktu COVID. Saya mengkritisi kebijakan dari Pak Jokowi waktu itu untuk menaikkan PPKM jadi level 4. Gitu. Itu saya kritisi. Saya kirim saya bikin surat terbuka, saya kirim. Udah. Artinya selama saya di posisi yang tidak salah, selama saya merasa bahwa saya harus mengkritisi ini untuk kebaikan, nggak ada kepentingan apapun ya, pribadi sama sekali nggak ada sama halnya dengan ini gitu ya. Ya saya akan lakukan dan saya nggak takut untuk itu gitu. Jadi artinya kalau hari ini saya atas nama semua warga apartemen dan juga mengkritisi
kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pengurus, yaitu artinya bahwa saya ingin ini semua bisa baik nanti hasilnya. Bukan untuk pribadi, tapi untuk kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bersama, gitu. Kalau Didi ditunjuk sebagai ketua pengurus, bersedia? Udah beberapa ada ngomong. Mas Didi aja deh ini. Yang ini ketua pengurus apa? Ada di pengurus lah gitu, kepengurusan. Aduh, saya bilang, jangan saya bilang. Karena gini, takutnya saya agak susah ngatur waktu dengan yang kegiatan yang lain gitu loh. Dan saya yakin ada yang lebih kompeten dari saya. Itu yang saya lebih mengutamakan itu. Kalau ada yang lebih kompeten dari saya, maju gitu loh. Maksudnya jangan saya. Atau mungkin misal gini, saya ada di Panmus deh. Panmus itu apa? Panitia musyawarah. Panitia musyawarah adalah? Inilah yang merumuskan, memverifikasi nanti calon pengurus dan pengawas. Oke. Satu paket gitu. Setelah terpilih, Panmus bubar. Oke. Tapi nama kita tetap tercatat gitu. Artinya misalnya kayak periode segini sampai segini, Panmusnya waktu itu siapa? Ada pengurusnya siapa waktu itu? Ini pengawasnya ini gitu. Nanti ganti periode, ada Panmus baru. Gitu juga. Oh, Panmus periode ini siapa? Pengurus siapa? Pengawas siapa? Gitu. Oke. Begitu. Jadi lumayan belakangan ini ekstra kerja keras, tidurnya kurang. Tidurnya kurang, belakangan tiba-tiba banyak banget ketemu sama teman-teman media yang mau melakukan liputan. Sampai dengan hari ini, pertama tampil di podcast. Ya. Ini perdana. Gitu jadi. Oke, sebagai calon pengurus. Gak. Lo pasti males ya? Apa tuh? Kan mendingan kerja daripada ngurusin banyak warga kali ya? Iya, artinya begini. Sebenarnya bukan males ngurusin, tapi ada bentuk lain yang saya bisa kontribusikan, gitu loh. Yang kira-kira saya mampu, saya bisa, dan saya capable di situ. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke. Berarti Didi sadar diri bahwa aku nggak terlalu capable untuk jadi pengurus gitu ya? Ya, gitu. Maksudnya, ya tadi seperti yang saya bilang. Kalau ada yang lebih capable, silakan. Ada yang lebih capable, ada yang lebih kompeten, maju gitu loh. Tentu kita dukung dan pengawas juga pasti akan mengawasi kinerja para pengurus dan juga warga. Warga ini juga bukan diem-diem aja, enak-enakan aja, enggak. Tapi warga juga punya andil untuk juga melakukan pengawasan, kontrol sosial gitu loh. Supaya bisa jadi kayak, kok ada alat yang rusak ya, ada ini, ada itu. Nah, warga juga ada andil untuk kasih tahu, ini nih, ada yang rusak nih di unit segini, ada ini. Seberapa cepat sih kalau ada kerusakan mereka langsung menurunkan teknisinya? Misalnya, ini harus ada yang di-retouch atau diperbaiki tuh. Mereka langsung atau harus tunggu waktu tuh? Kalau di apartemen gua kan begitu ada kerusakan apa, datang tuh teknisi langsung. Pak, telepon ke lobby. Pak, ini ada kerusakan gini, teknisi langsung datang. Secepat itu. Kalau mau dibilang secepat itu juga saya nggak bisa bilang begitu. Tapi bukan juga yang kayak lama banget gitu. Maksudnya nggak sebegitunya gitu loh. Tapi ya itu tadi, ini semua kan ada ada fungsi administratif gitu ya. Ada hal-hal yang ada tata kelola yang, contoh misal kayak transaksi gitu. Hari gini kan
kita e-budgeting lah, gitu loh. Semua dilakukan secara digital gitu. Itu ada yang masih tarik setor gitu. Tentu itu kan ya menjadi kecurigaan tersendiri kan. Kenapa transaksinya harus tarik setor gitu? Ini ditarik setor tunai, tarik setor tunai gitu. Gitu. Wow. Gitu loh. Itu juga jadi pertanyaan. Bagaimana dealing dengan vendor-vendor? Nah itu kan juga masih jadi pertanyaan besar dan kita gali terus kan gitu. Harusnya contoh kayak HP saya rusak, Bunda Maya tolong benerin dong. Bunda Maya sebagai orang yang ahli servis dibenerin. Jadi beres nih Mas Didi, udah. Tapi saya bayar Bunda Maya langsung pribadi, bukan ke PT. Itu. Iya. Nah, itu transaksi-transaksi kayak gitu tuh. Yang diduga itu gitu. Gak jelas nih ya. Nggak jelas, kayak siluman lah gitu. Gitu. Nah ini yang menjadi tuntutan warga tuh, transparansi, tata kelola yang rapi dan bersih gitu ya. Ya gitulah gitu. Ya mungkin ada hikmahnya sih. Saya pikir sih gitu kali ya. Ya. Nah ini berarti kan warga pengen ada saran memberikan saran kepada pengurus apartemen nih. Saran perbaikan apa yang sebenarnya yang pengen disampaikan Mas Didi dan warga apartemen ke depannya biar semuanya happy nih, nggak ada drama lagi. Saat ini adalah pengurus mundur, keuangan kita ambil, diserahkan ke warga, dan kita bisa segera rapat untuk membentuk panmus, lalu setelah itu membentuk pengurus baru, dan pengawas yang baru, satu paket. Itu doang ya sebenarnya, itu ya. Sederhana, serius, nggak ribet. Ini bukan sesuatu yang kayak manajemen apa gitu atau bikin apa gitu, enggak. Itu, dan itu diharapkan ke depannya. Ini kan gara-gara ada kasus ini kan ada hikmahnya juga gitu loh. Warga semua jadi lebih aware, kita sama-sama merapatkan barisan, kita makin solid gitu ya. Dan kita sudah lebih tahu nih, dan lebih jeli lagi gitu loh. Lebih sensi, lebih peka lagi gitu loh. Ketika nanti ke depannya mungkin ada yang nggak beres, atau ada pengurus atau ada pengawas yang cawe-cawe atau nakal gitu loh. Kita bisa lebih, maksudnya kita udah bisa lebih peka untuk sense itu gitu. Dan langsung tanpa tedeng aling-aling gitu ya, mengkritisi itu. Kayak gitu, seperti apa yang terjadi sekarang. Sebenarnya sih itu aja gitu. Dan pengurus yang baru nanti dan pengawas, kita akan betul-betul ya, kalau nama saya ada di Panmus nih, kalau nama saya ada di Panmus, ya saya akan proses verifikasi itu akan betul-betul ketat gitu loh. Saya akan betul-betul awasi. Panmus nggak cuma saya doang, ada beberapa orang gitu loh. Dari yang diambil dari warga juga. Gitu. Udah Panmus, dibuka, berapa orang nih Panmus nih yang bakal dipilih nih? Panmus pokoknya bilangan ganjil lah. 3, 5, 7. 3 terlalu dikit lah. 5, 7 gitu. Dari warga juga sudah dibuka. Ininya. Announce-nya udah ada. Itu biasanya volunteer atau daftar. dipilih? Oh, daftar aja. Wow. Misal udah dibuka untuk Panmus ini. Oke, saya mau daftar gitu, Panmus gitu. Gitu aja, siapa warga yang ini gitu. Dari warga kok. Gini, sebentrok-bentroknya warga sama pengurus nih sekarang nih ya. Ini pengurus juga yang bermasalah ini juga datang dari warga gitu loh. Iya. Gitu aja sebenarnya. Pengurus yang nanti terpilih dan pengawas yang baru nanti terpilih,
pun juga datang dari warga. Iya. Gitu. Ya sama aja. Yudikatif, legislatif, eksekutif dari mana? Dari warga. Dari warga Indonesia juga, kita juga. Sama kayak pemerintah juga. Sama, kalau kita bicara trias politika gitu ya. Ya iya, mereka juga datang dari pemerintah, pejabat apa segala macam. Memang datang dari mana? Kan bukan turun dari langit. Ya mereka juga dulunya anak SD, SMP, SMA dan anak kuliahan gitu loh. Jadi ya itulah mereka gitu loh. Oke. Gitu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi tentang unek-unek apa sih yang Unek-unek. diomongin? Harapannya sih yang pasti semoga persoalan ini cepat selesai. Tentunya ini bisa menjadi hadir di acara podcast ini, ditonton banyak orang, dilihat banyak orang. Ini bisa menjadi perhatian khusus, terutama kepada pihak terkait, kementerian terkait, dinas terkait, bisa lebih lebih aware terhadap problematika. Ya, ini lebih spesifik tentunya di hunian apartemen. Problematika di situ, konflik apa yang ada di situ gitu loh. Karena betul-betul semua kan berdasarkan pergub ya. Ada ADART gitu yang menjadi pegangan kita, yang menjadi pedoman kita gitu loh. Dan mungkin ada aturan-aturan dari kementerian gitu yang diturunkan. Itu kan kalian-kalian juga yang bikin kebijakan itu. Produk politik lah gitu ya. Nah, itu yang saya harapkan juga ada andil gitu loh. Ada perhatian juga dari kementerian terkait dan dari dinas terkait. Semoga ya prosesnya bisa berjalan lebih cepat lah gitu. Oke. Baiklah, kita doain mudah-mudahan konflik antara pengurus sebuah apartemen di Jakarta Selatan dengan warga sebuah apartemen di Jakarta Selatan tadi mudah-mudahan segera selesai ya. Amin. Kalau perlu juga sampai urusan polisi nggak sampai berkepanjangan sehingga muncul solusi damai. Amin. Ya, kita lihat aja nanti gimana prosesnya bergulir. Ini tentu melalui kesepakatan bersama antara korban dengan pelaku gitu. Yang nggak tahu itu nanti gimana. Iya. Tapi biasanya kalau yang penganiayaan agak susah tuh ya. Biasanya kalau udah terlapor tuh jalan terus pidananya. Iya, jalan terus. Makanya itu tadi gitu loh. Ini bisa menjadi pelajaran buat semua sebenarnya gitu loh. Saya tahu pasti yang mengalami seperti saya di luar sana juga ada. Apartemen kan bukan cuma satu di Jakarta, banyak. Jaksel, Jaktim, Jakbar, Jakpus, banyak lah pokoknya gitu. Nah, apapun masalah yang ada, hindari sebisa mungkin kekerasan fisik ya, gitu hindari. Karena apa yang terjadi di kasus saya nih, di hunian saya, itu bisa jadi contoh bahwa ternyata CCTV-nya ada, rekamannya ada, dan ternyata kena pidananya berjalan gitu loh. Bisa dilaporkan gitu loh. Gitu sih. Nggak cuma CCTV, sekarang kalau kita hidup di mana-mana juga udah ada kamera ya. Jadi susah kita mau lari dari apapun di semua udah ada kamera, handphone ya kan. Itu hitungannya juga udah CCTV berjalan. Iya. CCTV berjalan. Jadi kita nggak bisa sembarangan juga ya, bertingkah laku juga ya. Iya gitu. Iya. Oke, gitu makasih Didi atas sharingnya. Mudah-mudahan masalah selesai dan thank you udah mampir ke Rumah Pejaten. Siap. Saya juga terima kasih sudah diundang ke Rumah Pejaten. Ini yang pertama kali. Ini pertama kali ke sini. Ternyata dekat, nggak jauh. Dan nyarinya gampang. Tahu gitu saya sering-sering main ke sini. Iya, tadi pas ke sini, hah? Di sini? Ini mah jalur yang sering saya lewatin kalau pulang. Besok-besok lagi mampir. Besok-besok lagi mampir ya? Bahas percintaan. Bahas percintaan. Aduh.
Oke, thank you Di. Terima kasih, sama-sama. And see you in the next content. Bye.